Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah proposal bimbingan skripsi. Kali ini kita akan membahas soal lanjutan penggunaan Microsoft. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Mendeley pada Microsoft tindak lanjut ya, dan bagaimana kita menambah daftar referensi kita, daftar pustaka kita di Mendeley kita itu. Dan bagaimana kita nanti membuat atau mengambil data dari internet atau dari tempat lain secara manual, masukkan secara manual. Itulah yang kita bahas kali ini. Selamat pagi bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Masa cepat penuh gitu. Mobil. Tak catat salah. Penting kali gurunya, Kak. Ini kakak besok kan? Iya. Penting kali gurunya. Oh, tentu bisa berak. Mana pipinya? Bapak, Pak. Mik Bapak, Pak. Saudara, kita akan lanjutan dari materi kita minggu yang lalu. Tentu saya percaya saudara semua sudah mendownload dan memasang Mendeley di desktop saudara, komputer dan di PC saudara ya. Sehingga hari ini kita tidak akan membahas lagi soal bagaimana cara mendownload atau memasang di PC kita. Kita sudah akan melangkah pada langkah follow up dari penggunaan Mendeley. Itu hari ini kita akan belajar soal bagaimana cara memasukkan referensi atau pustaka kita ke Mendeley. Itu yang akan kita lakukan hari ini. Baik, sebelum kita memulai proses perkuliahan kita, kami meminta Konti untuk memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Atau kalau Konti belum gabung, siapa yang rela berdoa pagi ini untuk kita? Ya, si Jonathan sudah datang. Bagaimana Jonathan? Siapa yang akan berdoa pagi ini? Oh, baik Pak. Saya saja yang buka dengan doa, Pak. Oke, silakan. Ya, kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, boleh mempertemukan kami kembali melalui Zoom meeting ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar juga kami akan melangsungkan proses perkuliahan kami, kiranya Engkau menyertai kami, dan juga Bapak dosen kami dalam membimbing kami dalam mata kuliah dunia proposal. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, tolong dibuka dulu kamera masing-masing supaya saya bisa cek kehadiran kita ya. Apakah sudah hadir sesuai standar perkuliahan kita. Kita seharusnya ada 35 orang, tambah saya ya. Kita masih hadir 32 orang, berarti ada 3 orang lagi yang belum gabung dengan kita. Jadi ada beberapa orang yang belum gabung. Tolong dibuka kameranya untuk pembukaan kuliah kita ini supaya saya hanya cek and recheck. Elsa Ginting, Risma, kemudian Ansparo, Windy, Christina. Dian Kartika Lubis, silakan buka kameranya. Silakan dibuka Windy dan Windy sudah. Dian Kartika Lubis, Irpantus, Priscilla, Joshua Manurung, Bob, Lumba Tobing, Tulus. Ya ini si Tulus, Bob, Joshua, Priscilla, Joshua Manurung maksudnya. Dian Karstika Lubis, silakan dibuka kameranya. Wah, Dian Kartika ini tampaknya tidak dengar ya. Nah, kalau tidak bisa nanti komunikasi terdengar, dia akan saya remove ya. Joshua Manurung, Doli, Simanjuntak, Tulus Halomuan, Irpantus. Ya, pada menit ke-10 nanti tidak dibuka ya, saya akan remove. Dan saya anggap mereka tidak gabung di ruangan ini. Kembali, Dian Kartika Lubis. Silakan dibuka kameranya. Irpantus, silakan dibuka kameranya. Dian Kartika, tunjukkan wajahmu dan tubuhmu ya. Jangan hanya kepalanya saja. Saya mau lihat apakah saudara pakaian resmi apa tidak ini. Kalau tidak resmi, saya remove juga. Irpantus. Oke, ini semua sudah. Irpantus saja yang belum. Irpantus, silakan dibuka. Angelin Paskah. Oke Dian, bagaimana? Kamu bergabung dengan kami atau tidak? Biar saya remove aja. Kalau tidak bisa buka kamera. Angelin Paskah. Oke, baik. Ini kita hanya hadir 31 orang. Saya akan baca yang hadir saat ini. Andri, Angelin, tapi Angelin tidak buka kamera tadi ya. Ansparo, Ayu, Bob, Chris Natal, Dian Kartika, oke, Doli, Dwi, Else, Eno, Esra, Fro, Gugun, Jonathan, Joshua, Lukas, Mike, Leri, Moniko, Mula, Mustika, tidak bisa Musti R ya, Mustika gitu. Kalau Musti S enggak pas ya, Mustika. No, Frida, Nova, Priscilla, Risma, Rotua, Sudirman, Suryani, Tulus, Windy. Oke, jadi dia hanya 31 orang yang hadir. Pro, Putra, LC, Ginting, kameranya belum buka. Kemudian ya LC Ginting. Oke, 31 orang ya. Baik. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu, saya tidak akan
mengulang lagi bagaimana cara menginstal Mendeley, karena itu sudah saya asumsikan saudara telah mendownload, menginstal di laptop PC, dan kita akan lanjut pada materi berikutnya, penggunaan Mendeley lanjutan. Nah, kali ini kita akan berbicara soal cara memasukkan referensi. Referensi itu buku-buku, baik e-book yang ada pada laptopmu atau buku yang kita ambil dari internet. Nah, itu akan kita pelajari hari ini. Dan bagaimana cara masukkannya, bisa yang otomatis ya, dan bisa nanti manual. Jadi itu yang harus kita pelajari, sehingga nanti bank dari Mendeleymu, bank data referensimu banyak. Tidak hanya sedikit, tapi banyak. Gitu ya. Baik, saya akan sharing sebuah video untuk ditonton. Tolong diperhatikan video ini. Ini tutorial untuk menambah referensi di desktop kita, bukan di laptop kita maksudnya, di data kita setelah kita buka Mendeley. Oke, silakan menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel sederhana Sota Edukasi. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola referensi menggunakan Mendeley Desktop di Microsoft Word. Nah, bagaimana cara menggunakan Mendeley ini untuk keperluan artikel kita? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah, untuk tahap yang pertama, kita akan belajar mengumpulkan referensi ke dalam Mendeley Desktop. Kita mulai dulu dengan membuka Mendeley Desktop-nya. Nah, di sini sudah tersedia berbagai referensi yang sudah pernah saya kumpulkan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memasukkan referensi-referensi tersebut ke dalam dokumen ini. Sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan cara manual ataupun dengan cara otomatis yang kita ambil dari situs internet. Cara yang manualnya, kita klik di sini ya, di pojok kiri atas, ada segitiga terbalik. Kita pilih add file. Add file ini jika kita sudah mempunyai filenya. Add folder jika kita sudah mengumpulkan folder ini ke dalam dokumen kita. Kemudian kalau watch folder ini kita melihat foldernya terlebih dahulu. Kemudian add entry manually. Nah, di sini kita akan memasukkan secara manual. Kita coba yang add entry manually. Nah, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini tinggal kita pilih aja, misalkan buku, atau di sini banyak sekali sumber-sumber, bisa dari koran, dari majalah, atau dari jurnal. Nah, kita coba aja dari buku di sini ya. Kita pilih book. Nah, kemudian di sini akan ditanyakan pengarangnya siapa atau penulis buku itu siapa. Kita tuliskan. Kemudian years ini adalah tahun terbitnya kapan. Kemudian halaman berapa yang kita kutip. Kemudian abstrak ini sinopsisnya ya di belakang. Kemudian kota terbitnya di daerah mana. Kemudian edisi berapa, editornya siapa. Nah, kemudian diterbitkan oleh PT apa di sini ya. Silakan dilengkapi sendiri. Nah, karena ini cuma contoh, tidak saya masukkan ya. Jadi nanti kalau sudah semua terisi, maka kita pilih save. Di sini tidak saya pilih save dulu, karena belum saya isi data-datanya. Ini cuma contoh saja. Kemudian saya cancel dulu. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan cara otomatis. Cara otomatis ini ada banyak sebenarnya. Ini bisa kita pilih add file. Add file itu jika kita sudah punya file yang ada di komputer kita. Ini misalkan saya sudah punya downloadan jurnal ya. Ini saya ambil jurnal 1, kemudian saya pilih open. Setelah kita tambahkan, maka langkah selanjutnya kita sinkronisasi di bagian tombol ini. Kita klik.
Kita tunggu sebentar sampai ini loadingnya 100%. Nah, kita scroll ke bawah, karena di atas tidak ada, mungkin di bawah. Nah, ternyata di sini sudah masuk, yaitu Yusuf Muhammad, pendidikan karakter berbasis Qur'ani dan kearifan lokal. Kita coba cek dokumen kita tadi, apakah benar ini merupakan jurnal yang kita upload tadi. Jurnal, di sini ya, tadi jurnal kita yang mau kita masukkan ke Mendeley. Nah, ini adalah jurnal yang kita unggah ke Mendeley tadi, yaitu Yusuf Muhammad dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Qur'ani dan Kearifan Lokal. Kita cek di Mendeley, nah itu sudah masuk pada bagian akhir ini. Ini detailnya kita lihat, nah di sini sudah terekam semuanya. Penulisnya siapa, kemudian sampai abstrak, dan URL-nya sudah lengkap. Dan ini filenya, jurnal PDF-nya sudah tersedia di sini juga. Kemudian selanjutnya, jika kita tidak mempunyai file yang sudah kita unggah, kita bisa mengambil dari Google Scholar. Kita menuju Google Chrome, kita pilih Google Scholar. Google Scholar ya, di sini ya, kita pilih. Nah, kemudian kita pilih Scholar Google yang ini ya, kita pilih yang ini aja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar. Kita coba mencari artikel tentang coronavirus. Coronavirus, kita enter. Nah, di sini akan muncul banyak sekali artikel. Kita coba pilih yang atas sendiri. Maka kita akan dibawa ke halaman penyedia jurnal tersebut. Nah, di sini sudah tersedia PDF-nya. Coba kita download. Nah, di sini sudah tersedia jurnal yang telah kita download tadi, yaitu tentang coronavirus. Oke, jika kita menggunakan ini untuk referensi karya tulis kita bisa langsung mengambilnya dengan mengeklik Mendeley Web Importer di atas ini. Kita klik, nah kemudian akan muncul artikel tadi. Kita centang saja di sini, yang sesuai dengan judul ini. Di sini ada coronavirus, kita centang saja di sini. Kemudian kita, misalkan kita pilih di sini ya, di sini ada pilih disertasi atau yang lainnya. Kita masukkan aja ke disertasi 1. Misalkan ini tidak kita pilih, kita tidak centang, akan masuk ke My Library. Jadi kita masukkan ke disertasi 1 saja, kemudian kita pilih Add. Nah, setelah kita tambahkan, selanjutnya kita masuk ke View Library di bagian sini. Nah, ini adalah perpustakaan digital kita yang sudah disediakan oleh Mendeley. Jadi, apa yang kita masukkan di Mendeley ini sudah di-backup oleh Mendeley itu. Jadi, tidak perlu khawatir bahwa file yang kita download tadi hilang. Jadi, semuanya sudah di-backup oleh Mendeley. Walaupun kita pindah kemanapun, selama akun Mendeley kita masih ada, maka dokumen kita akan tetap ada. Di sini sudah muncul coronavirus struktur and genome expression. Kita coba lihat di folder disertasi, karena kita masukkan tadi di folder disertasi. Nah, di sini sudah muncul. Tadi ada pendidikan karakter yang sudah kita masukkan di awal tadi. Kemudian ini yang kita ngambil dari Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian cara selanjutnya yang akan saya bagikan yaitu dengan mengambil dari Google Book ya, atau Google Buku. Kita akan mulai dengan membuka Google terlebih dahulu. Kita pilih Google Book di sini ya. Google Book, kita enter. Di sini kita pilih yang bagian bawah ini. Di sini ada Google Books. Kita pilih. Kita sudah berada pada situs pencarian Google Buku. Kita misalkan pilih juga coronavirus ya, karena ini isunya masih terkait dengan corona. Kita pilih coronavirus ini ya. Nah, misalkan dari berbagai buku yang disediakan ini, kita pilih yang coronavirus replication and reverse genetic. Kita pilih. Nah, kita akan diarahkan pada versi PDF-nya. Di sini buku-buku yang ada di sini, ini bisa kita baca dengan digital.
jika di dalam isi buku ini ada yang sesuai dengan artikel kita bisa ngambil untuk keperluan artikel kita. Misalkan buku ini kita ambil untuk referensi artikel kita tinggal masukkan ke Mendeley ini. Kita klik Mendeley-nya, kemudian kita pilih di sini ya, disertasi 1 sudah, kemudian kita pilih add. Nah, kalau sudah kita add, sudah tercentang seperti ini, maka kita lihat di library. Apakah ini sudah masuk? Oke, kita sudah menuju ke library Mendeley kita. Di sini sudah masuk Coronavirus Replication and Reverse Genetic. Berarti buku tadi sudah masuk ke perpustakaan Mendeley kita. Kita coba cek di disertasi 1, karena kita masukkan tadi disertasi 1. Nah, ini sudah masuk ada 3 referensi. Nah, selanjutnya kalau sudah di library sudah muncul seperti ini, kita kembali lagi pada Mendeley Desktop yang awal tadi di sini ya. Di sini disertasi 1 belum ada isinya, cuma 1 yang kita masukkan di awal tadi. Nah, caranya agar bisa memasukkan ketiga-tiganya, yaitu kita klik sinkronisasi yang ada pada tombol atas ini. Kita klik, nah kita tunggu sampai proses ini 100% mensinkronisasi. Nah, otomatis akan muncul ketiga-tiganya. Nah, ini coronavirus yang Google Book tadi, kemudian ini coronavirus yang jurnal tadi. Oke, demikian tadi cara mengumpulkan referensi ke dalam Mendeley Desktop. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut pada tahap selanjutnya. Baiklah, kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang cara membuat footnote atau endnote secara otomatis menggunakan Mendeley Desktop. Kita sediakan dulu dokumennya. Nah, di sini sudah ada dokumen contoh ya, cuma 1 lembar, dan ini juga langsung di bab 2. Tidak penting isinya apa, yang penting kita bisa membuat footnote atau endnote secara otomatis menggunakan Mendeley Desktop di sini ya. Misalkan di paragraf sini atau di bagian sinilah kita akan mengisikan footnote. Ya. Jadi kita tinggal letakkan kursor di bagian yang akan kita masukkan footnote, kemudian kita pilih reference karena kita sudah install Mendeley Desktop-nya. Untuk yang belum menginstal, silahkan lihat postingan saya sebelumnya. Di situ sudah saya sediakan bagaimana cara menginstal Mendeley Desktop di Microsoft Word kita. Kemudian kalau sudah terinstall, maka akan muncul menu Mendeley di sini. Di bagian reference akan muncul Mendeley. Nah, kita pilih insert citation di sini. Nah, kemudian kita bisa saja mengetikkan di sini. Karena kita tadi sudah memasukkan ke Mendeley, kita masuk saja ke Mendeley. Go to Mendeley. Nah, otomatis akan diarahkan ke Mendeley kita. Ini adalah referensi yang kita kumpulkan tadi. Ada 3 di bagian disertasi. Kita pilih saja salah satu ya di sini, yang atas. Kemudian cara memasukkan di sana bagaimana? Kita cukup klik cite di bagian atas ini. Kita klik 1 kali, otomatis referensinya sudah masuk pada artikel ini, yaitu penulisnya Yusuf, tahun terbitnya 2014. Ini adalah endnote. Nah, untuk memasukkan footnote, sebenarnya hanya settingan saja. Jadi kita tinggal klik di sini ya. Di bagian style, kita pilih yang Modern Humanities Research Association edisi ketiga. Kita pilih di sini ya, klik, otomatis nama tadi akan berganti menjadi angka 1. Nah, kita lihat di bawah, di sini sudah muncul footnote-nya. Jadi hanya di settingan style ini. Coba kita kembalikan lagi ke Chicago Manual. Nah, akan kembali ada nama dan tahunnya. Bawah tidak ada. Sebenarnya tinggal style ini tinggal kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Misalkan American Medical, nah ada angka 1 di sini. Seperti footnote, nah tapi di bawah tidak ada. Jadi tergantung style yang kita gunakan sih. Misalkan natur, ini juga sama, tidak ada natural. Jadi kita tinggal pilih mana yang kita butuhkan. Baik, demikian tadi cara membuat
footnote atau endnote menggunakan Mendeley Desktop. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Baiklah, pada tahap ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Setelah kita tadi membuat footnote maupun endnote secara otomatis, langkah selanjutnya yaitu membuat daftar pustaka. Cara ini sangat mudah, yaitu dengan kita membuat halaman baru dengan mengarahkan kursor pada bagian bawah, kemudian kita Ctrl Enter pada keyboard. Ctrl Enter, nah kemudian akan muncul halaman baru. Nah, di sini kita tinggal mengetik saja di sini daftar pustaka. Kemudian kita blok, kita Ctrl B dan Ctrl E. Kemudian kita sesuaikan juga fontnya. Font biasanya itu menggunakan Times New Roman. Ukuran 12. Setelah itu kita enter. Kita Ctrl E agar terletak di pinggir. Nah, caranya untuk membuat daftar pustaka yaitu kita tinggal menuju pada menu reference. Kemudian kalau kita tadi membuat footnote dan endnote tadi menggunakan insert citation, kalau membuat daftar pustaka kita pilih insert bibliografi. Kita klik satu kali, kita tunggu. Otomatis daftar pustaka sudah muncul. Daftar pustaka ini sesuai dengan footnote atau endnote yang kita masukkan di atas tadi. Jika kita ingin menambahkan, maka kita tinggal menambahkan saja. Misalkan di sini ya, kita akan masukkan footnote atau endnote, kita tinggal insert citation, kita go to Mendeley. Nah, misalkan kita ambil yang jurnal satunya yang kita download dari Google Scholar tadi. Kita klik site. Nah, otomatis ini sudah muncul. Dan secara otomatis juga daftar pustaka juga muncul di sini. Dan di sini enaknya kita sudah diurutkan mulai dari abjad A sampai Z. Jadi S terlebih dulu daripada Y. Kemudian kita tinggal merapikan saja. Kita sesuaikan rapi kanan kiri. Oke, sudah beres. Oke, demikian tadi panduan mengelola referensi menggunakan Mendeley Desktop. Semoga video panduan ini bermanfaat untuk pembuatan karya tulis dan karya ilmiah kita semua. Jika ada yang masih belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekiranya nanti ada waktu, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah menonton bagaimana mengelola Mendeley di di desktop kita. Nah, sekarang kita akan coba mempraktikkan itu secara langsung di desktop kita masing-masing. Tentu kita harus memulai desktop kita ya. Kita harus mulai dari Mendeley, mendaftar Mendeley kita. Kita buka, kemudian masukkan password, baru sign in. Nah, setelah sign in, maka kita akan melihat desktop kita, Mendeley kita di desktop itu, seperti ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa menambah buku kita ke sini, itu ada secara otomatis dan ada secara manual. Ini, add ini. Bisa add file dari file kita sendiri. Atau bisa enter manually. Kalau add file dari file kita ya, misalnya seperti ini. Tapi sudah ada di file kita. Misalnya ini. Saya sudah punya misalnya contoh
ini buku soteriologi. Kita klik, open, lalu dia kita sinkronisasi ya. Sinkronisasi, maka dia masuk ini, sedang masuk. Nah, baru kita lihat ke bawah. Wah, ini karena banyak yang sudah masuk ya. Atau kita klik karena banyak ini kita nggak tahu kita mana yang sudah kita masukkan tadi. Coba ya. Buku apa tadi yang kita masukkan supaya kita cek, karena kita lihat tadi itu banyak sekali kan buku soteriologi tadi ya. Kita klik di sini search soteriologi. Soteriologi. Mana buku soteriologi? Bentar, siapa penulisnya lagi? Buku soteriologi. Buku ya, buku. Kita tulis saja buku. Buku. Soteriologi. Wah, tidak kelihatan. Atau supaya lebih pas, misalnya gini, contoh ini aja. Ini buku ya. Tadi kan sudah kita buat folder masing-masing ya. Ini ada artikel, ini buku, ini jurnal, ini STTA, bisa dan kita masukkan aja ke buku supaya lebih mudah kita lihat nanti. Kita buka buku. Ini saya buka folder buku karena ini kan masih kosong, belum ada saya isi ke sini. Tadi sengaja ini saya buka. Caranya nanti supaya kalian bisa memilah mana daftar pustaka kalian. Nah, ada buku, ada jurnal, ada artikel, ada misalnya nanti kalian buka contoh di sininya add ini kan ada add folder ini. Nah, kalau mau folder nanti berarti kita akan membuka folder di apa kita, di desktop kita di sini. Sorry. Sorry. Nah, andailah kalian sudah buka folder, lalu kita menambah ke buku ini, lalu kita buat secara add file ke buku ini. Nah, baru Nah, kita buat ini buku soteriologi tadi supaya dia masuk ke sini. Nah, ini dia sudah masuk ke sini. Baru kita sinkronisasi. Nah, jadi yang buku yang kita masukkan ini tadi adalah buku soteriologi ini. Diselamatkan oleh anugerah. Itu judulnya. Diselamatkan oleh anugerah. Yang ini diselamatkan oleh anugerah. Inilah buku soteriologi tadi yang kita masukkan. Nah, jelasnya, nah baru nanti ini bisa kita edit. Ini kan buku soteriologi, ini kan sudah ada penulisnya ini. Nah, jadi karena ini kan belum kita edit, kan dibuat nih kumpulan pemikiran ini. Nanti tidak boleh begitu. Karena nanti kalau kita buat penulisnya, tidak kita edit, nanti salah dia di data kita. Maka ini harus kita edit, penulis. Nah, penulisnya kan Criswell. Jadi ini semua harus kita hapus. Nah, misalnya kita lihat siapa nama penulis dari
buku itu. Lalu kita akan itulah yang kita tulis dalam penulisnya. Nah, misalnya penulisnya ini kan siapa ini? Criswell, W.A. Criswell dan Edi Peter Purwanto. Maka di data kita ini di autor ini kita harus edit. Jadi ini kumpulan khotbah kita harus. Jadi kita tulislah Criswell dan kita harus buat koma. Jadi kita tulis Criswell, nama asli dia kan W.A. Criswell. Maka cara menulis di autor Criswell W.A. Nah, karena penulisnya ada dua, ada Edi Peter Purwanto, maka kita buat di sini di penulis ini koma, ini kan koma, lalu kita spasi, baru kita masukkan tadi penulis dua, Purwanto, ya, Purwanto, koma, ya, tadi namanya Purwanto, Edi Peter Purwanto, Edi Peter. Nah, jadi dia sudah di sini Criswell W.A. ini titik koma ya, memisahkan mereka, titik koma memisahkan mereka karena ini ada dua penulis. Jadi titik koma spasi Purwanto Edi Peter. Ini. Jadi sudah jelas ini ya. Nanti kalau kita menulis mereka mensitasi mereka, maksudnya mensitasi mereka di tulisan kita, nama mereka sudah lengkap, jadi tidak salah kutip nanti kita. Nah, misalnya contoh sebentar. Nah, baru kita edit. Ini kan yang kita edit masih namanya. Baru tahun, halaman. Ini halaman berapa? Berapa halaman dia semua? Nah, dia ada 173 halaman. Berarti page 1 sampai 173. Abstrak. Kalau kita mau buat abstrak, setelah membaca buku ini, kita buat sinopsisnya dari buku ini boleh. Jadi kalian baca, lalu kita buat sinopsisnya, boleh. Tapi kalaupun tidak usah. Baru kata kunci, baru ini, kota. Di mana diterbitkan buku ini. Nah, harus kita lihat di mana diterbitkan buku ini. Buku ini diterbitkan di mana nih? Sebentar. Diterbitkan Departemen Agama Sekolah Tinggi. Tangerang. Ini Tangerang. Ini kita buat ini Tangerang. Baru penerbitnya di mana? Ini institusi. Penerbitnya Sekolah Tinggi Teologi Injili Philadelphia. Sekolah Tinggi Teologi Injili Philadelphia. Itu penerbitnya. Kita klik. Nah, baru kalau sudah kita buat seperti ini, artinya sudah kita edit, baru kita sinkronisasi lagi. Nah, setelah kita sinkronisasi, misalnya kita mau buatlah mengutip ini bukunya Criswell dan Purwanto tadi di paper kita.
Misalnya kita buatlah contoh sebentar. Kita menulis apa kita karya kita. Misalnya menurut Criswell. Nah, baru bla 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 kita kutip reference, lalu kita insert citation, lalu kita boleh ke go to Mendeley, ini kan, ini kita sudah lihat, baru cite ini, cite kutip, lalu dia sudah ada di bawah catatan kaki. Ini Edi Peter Criswell WA Purwanto. Nah ini di sini tadi yang sering salah cara mengedit namanya di buku tadi, sehingga Edi Peter Criswell WA Purwanto. Nah mengapa seperti ini? Nah ini sengaja tadi saya buat menulis seperti ini supaya kalian lihat apa dampak kalau salah menulis di sini. Nah, berarti cara mengedit kita di Mendeley kita tadi salah. Ini cara mengedit kita di sini salah. Berarti di sini bukan titik koma, tetapi di sini adalah dan. Dan. Kalau sudah kita buat dan, lalu kita sinkronisasi, oke. Lalu kita lihat nanti ke apa namanya tulisan kita ya, tulisan kita. Kita lihat ke tulisan kita ini. Kita harus update ini kan. Ini kita hapus. Baru insert. Baru go to Mendeley. Go to insert. Go to Mendeley. Site. Kutip. Edi Peter Criswell WA N Purwanto. Nah, berarti masih salah. Cara apa kita? Cara menulis autornya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya supaya jangan salah? Nah, di sini yang sering nanti kita salah mengedit nama autor, apalagi yang banyak. Nah, jadi penulisnya tadi ini kan Criswell ini tadi sudah salah ini. Criswell ini koma WA Criswell WA baru di sini N Purwanto Edi Peter. Ya, Purwanto, koma Edi Peter. Jadi Criswell WA, ya Criswell spasi WA N Purwanto spasi Edi Peter. Oke. Lalu kita sinkronisasi. Setiap kita merubah data, kita harus tetap sinkronisasi. Karena nanti data itu akan tetap tersimpan di keperpustakaan kita secara Mendeley.
Nah, jadi perpustakaan kita itu kita yang mengedit. Lalu kalau salah mengedit, maka data nanti yang kelihatan di apa kita, di hasil karya kita beda. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kita lihat lagi ke tulisan kita tadi. Misalnya ini insert, baru go to Mendeley, ini baru site. Ini masih tetap salah ya. Edi Peter Criswell WA Ruanto. Wah, ini berarti Edi Peter. Ini sebentar saja. Mengapa dia sang? Paut coba kita ganti. Biasanya kalau sudah kita ganti, dia akan merubah. Mengapa dia begitu ya? Bentar. Apakah dia belum sinkronisasi? Chris WA. Edi. Dia seharusnya sudah, kalau sebentar, ini kok bisa menghabiskan waktu di sini. Sebentar. Ya, sebentar. Ya, kok susah deh dirubah. Mudah-mudahan ini sudah beres. Bagi Peter Criswell dan Purwanto. Ya, masih salah. Sebentar ya, ini masih salah dia. Atau kita coba lagi yang lain ya. Saya lihat dulu add jurnal, add buku ya. Add file yang penulisnya lain. Coba ini kita buka dulu. Demitologisasi pemahaman seputar nama. Oke. Demitologisasi.
Ini nama penulisnya. Sebentar. Oh, ini bukan buku, ini artikel ya, artikel ini. Kalau artikel dia nanti beda apanya. Buku dulu, kita cari buku. Ini e-book Kerajaan Allah. Oh, ini aja dulu. Yang kita tambah e-book. Nah, yang kita tambah, misalnya ini tambah file yang ini. Oke. Sinkronisasi. Iya. Wah, ini kok lari ke sini. Kenapa ini masuk ya? Tadi. Bukan ini. Ini yang kita masukkan, bukan itu. Ini coba kita tambah. Ya, sorry. Add file. Ini dari mana? Kerajaan Allah. Kenapa beda ya? Kita masukkan kok beda bukunya. Nah, kok beda? Buku di sini e-book Kerajaan Allah. Coba dulu. Kenapa ini beda? Aslinya. Ini e-book Kerajaan Allah. Sudiarto. Tapi hasilnya kok lain? Atau ini aja dulu. Bentar ya. Ini Christ Muhammad. Oke, ini. Christ Muhammad. Ini buku apa? Oh ya, ini buku. Nah, karena ini sudah buku, ini Christ Muhammad, kita masuk ke penulis Muhammad Al-Ghazali. Jadi kalau dia penulis Muhammad Al-Ghazali, maka penulisnya harus kita buat Al-Ghazali Muhammad. Al-Ghazali di sini, koma Muhammad. Baru tahun berapa dia terbit. Jadi memang ini pekerjaan kita nanti mengedit apa gitu ya, mengedit perpustakaan kita. Nah, tahun terbitnya mana ini?
1976. 1976. Halaman berapa halaman? 114. 1 sampai 114. Baru kota Ontario. Baru California. Oh, kali ini Ontario publikasinya, ini city-nya California. California. Oke, kita save, sinkronisasi. Nah, baru kita contoh, ambillah ini Al-Ghazali dalam tulisan kita lagi di paper kita nantinya. Al-Ghazali. Lalu kita kutip bukunya, kita go to Mendeley, ini Al-Ghazali, baru kutip, nama dia Muhammad Al-Ghazali. Gitu. Oke, nanti ini akan saya cek dulu mengapa tadi ini salah, tidak pas. Saya akan cek dulu. Seharusnya setelah kita buat tadi seperti ini, dia sudah akan buat ini Purwanto Editor dan ini Criswell, WA Criswell, tapi ternyata dalam editan kita pun dia tidak bagus. Ini sudah kita coba tadi mengedit namanya, ternyata dia tidak bisa. Ini kan jadi seperti ini dia. Padahal tadi sudah kita edit dia bagus, dia nggak mau dia. Nah, seharusnya kan ini Criswell, ini kan Criswell kita pindah ke sini, koma, and Purwanto Editor. Tapi dia nggak mau dia seperti itu. Seharusnya kalau sudah kita ganti, di sini dia sudah berubah. Ternyata dia tidak berubah. Aneh itu, biasanya kalau sudah kita ubah pas gitu. Nah, itu contoh. Nah, itu nanti kalau kita sudah menulis ya. Yang penting ialah kita harus banyak memasukkan data ke perpustakaan kita ini, perpustakaan Mendeley kita ini. Jadi nanti kalau skripsi kalian mau buat data, buat dulu nanti foldernya skripsi. Cara buat folder begini. Ini kan ada di atas ini folder. Buka ini. Baru dia ada folder ini. Ini ada folder. Buat misalnya ini skripsi nanti. Skripsi. Jadi semua bukunya masuk skripsi. Jadi skripsi semua data nanti skripsi di sini. Apa yang berkaitan dengan skripsi masukkan ke sini data-datanya. Kalian tambah manual file. Pokoknya yang berkaitan skripsi masukkan ke sini dari e-book kalian. Nah, misalnya ini demitologisasi pemahaman. Tadi sudah kita lihat ya. Misalnya ini contoh ini banyak buku-buku ini. Misalnya immerse working misalnya masuk ke sini kan. Lalu kalian edit. Nah, jadi harus dibuka dia file kita supaya bisa memasukkan datanya. Jadi kalau kita masukkan sebuah buku, kita harus buka filenya untuk melihat buku itu, karena di dalam buku itu ada data. Misalnya ini
ternyata dia apa? Jurnal yang ini. Ini jurnal. Berarti dia jurnal, artikel. Jurnal artikel, baru dia sudah buat ini, udah oke. Karena namanya sudah ada ini kan. Nah, Park Namsuki, Kerf, dan sebagainya. Mungkin tadi kesalahan kita buku ini yang kita ini apa namanya Ontario ini sebentar, mengapa dia tidak bisa? Karena dia ada ini detail are correct. Kemudian coba Ontario ini nanti memang dia salah ini, tidak pas ya. Nanti saya cari apanya ini, kelemahan ini. Ya, oke. Itu contoh. Jadi masuk skripsi tadi ini kita sudah masukkan ini jurnal. Jadi kalau kita misalnya mau tulis nama dia Park Namsu ya, ini Park Namsu, kita masukkan misalnya ini karena ini bagian skripsi, contoh. Ya, kenapa ini? Tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa stop? Kenapa tidak bisa stop? Apakah masih lihat share screen saya atau tidak? Masih Pak, masih Pak. Yang mana yang kelihatan? Ini nggak bisa saya stop di sini. Yang mendelay? Iya, mendelay desktop Pak. Wah, ini kok nggak bisa apa ya? Nggak bisa saya stop di sini. Apa namanya? Sudah Pak. Sudah mati? Oke. Sudah Pak. Wah, terlalu banyak ini dibuka file ini. Sebentar ya. Ini sambil kita coba di desktop kalian ya, di desktop kalian ya, supaya banyak masuk buku-buku kalian ke bank data kalian, bank data. Jadi harus banyak buku-buku yang kita masukkan ke bank data kita. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi setiap apa dimasukkan, setiap data dimasukkan. Ini kok bisa begini? Ini yang kalian lihat apa yang sekarang yang kalian lihat? Tidak ada share screen. Tidak ada Pak. Tidak ada. Ini Kalau di saya hitam semua, Pak. Hitam semua. Iya Pak, gelap. Kenapa gambarnya Pak? Ya ini laptop saya ini kok langsung nggak bisa dipindah-pindahkan ini. Gambar Bapak pun hitam, Pak. Iya, makanya sebentar ya. Kenapa ini seperti ini? Sebentar ya. Sudah kelihatan lagi gambar Bapak. Udah, ini sudah. Sudah Pak. Ya tapi ini tidak bisa. Ini kok ada gambar ini di laptop saya ini. Oke, itu dari manual ya, dari data kita, dari komputer kita masuk ke Mendeley. Itu caranya tadi. Dari apa? Ada buku-buku kita, e-book, kita masukkan ke Mendeley. Baru harus diedit, ya. Jadi jangan kalian setelah masukkan kalian anggap sudah selesai, tidak. Harus diedit. Penulisnya, tahunnya, kemudian penerbitnya, kotanya harus diedit. Nah, supaya nanti ketika kalian mengutip dia atau mensitasi dia, datanya bagus. Kalau tidak diedit, nanti datanya di apa kita tidak bagus.
Sedangkan tadi sudah kita edit dua penulis, dia tidak bagus. Nah, jadi harus benar-benar dilihat. Jangan nanti kalau ini sudah mendelay, sudah oke ini, gini kalian katakan tidak. Jadi Mendeley itu data yang tertulis di Mendeley itu itulah yang dibaca oleh citasi kita nanti. Jadi kalau bank data kita tidak kita edit, maka dia akan salah. Dan itu akan salah nanti kepada daftar pustaka kita. Nah, itu. Jadi memang harus ada waktu kalian senggang, masuklah ke Mendeley, edit satu-satu buku kalian. Kayak menyusun kepustakaan kita itu, daftar pustaka. Kayak menyusun seperti ini, buku-buku seperti ini. Kita susun kan, perjanjian perjanjian lama, baru ada etika, ada sejarah gereja. Kayak gitu nanti kalian buat data-data kalian. Sehingga ketika kalian mengutip, oh ini sejarah gereja, oh ini ilmu agama, kita sudah punya buku. Tapi untuk khusus skripsi nanti, buat satu folder skripsi. Jadi di skripsi itu adalah buku-buku yang berkaitan dengan skripsi. Nah itu ya, itu apanya. Kemudian mengutip dari internet tadi. Tadi sudah kita lihat contoh bagaimana kita menambah buku kita dari internet. Nah itu berarti harus ada di di Chrome kita seperti ini. Supaya bisa nanti mengutip dari internet, harus ada di Chrome kita simbol. Wah, ini bisa dilihat ini. Saya tidak bisa share ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bapak yang kelihatan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Wah, ini kenapa bisa begini? Sebentar. Harus ada yang saya tutup ini. Supaya jangan terlampau berat. Bikin terlampau berat dia, capek dia untuk komputer ini. Gak pernah berhenti dia kan. Sebentar ya, saya tutup dulu beberapa supaya ringan dia. Ini kok nggak bisa. Ya, kok bisa. Ini masalahnya di mana ya? Saya kurangi dulu. Ini sudah dimatikan. Mana lagi? Nggak bisa. Jadi yang kelihatan masih gambar saya ini. Ya, Pak. Ya, gimana caranya ini tuh? Sebentar saya keluar dulu ya, nanti saya masuk lagi ya. Oke, Pak. Ya, Pak.